Oke, minggu ini kita akan membahas tentang uji Cipuadat. Apa sih uji Cipuadat itu? Uji Cipuadat itu adalah sebuah uji yang termasuk dalam statistika non parametrik, yaitu statistika yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang diuji. Kapan sih kita harus uh, menggunakan statistik non-parametrik ini? Ketika ukuran sampelnya kecil. Yang disebut dengan ukuran sampel kecil adalah ukuran sampelnya kurang dari 30. Nah, selain itu juga ketika hasil pengukurannya itu menggunakan data ordinal. Dan yang ketiga, ketika hasil pengukurannya menggunakan data nominal atau data yang hanya merupakan kode dan tidak mempunyai implikasi. Contohnya adalah data pada jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada kodenya, kode laki-laki dan perempuan. Nah, untuk rumus C kuadrat ini adalah uh, C kuadrat ini rumusnya adalah sigma F0 dikurangi FE dibagi FE. Sigma dari F0 dikurangi FE pangkat 2 dibagi FE. Ini kurang pangkat 2-nya, di sini harus ada pangkat 2. FE ini adalah frekuensi yang diharapkan, F0 ini adalah frekuensi yang diperoleh. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik C kuadrat yang sudah tunggal. Nah, jika nanti nilai derajat bebasnya itu semakin tinggi, maka akan semakin landai kurva atau grafik. Nah, ini adalah contoh dari uji keselarasan dengan frekuensi harapan. Jadi di sini ada hasil dari perdagangan saham pada minggu pertama, dan di sini dari analisnya ingin atau mempunyai harapan bahwa harga saham akan meningkat sebesar 13%. Jadi dari hasil perdagangan saham ini, hasil analisis ini mempunyai harapan bahwa harga sahamnya akan meningkat sebesar 13% dengan menggunakan taraf nyata 5%. Nah, kita di sini disuruh menguji C kuadratnya berapa. Apakah nantinya terdapat persamaan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan, atau tidak ada persamaan, tidak terbukti persamaannya seperti itu. Nah, di sini adalah yang disebut 410 ini adalah nilai F0-nya. Dan karena di sini mempunyai harapan 13%, sehingga FE-nya itu nanti 13% dengan alfanya 5%. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan hipotesisnya. Di dalam C kuadrat ini, hipotesisnya hanya satu. H0-nya itu menggunakan sama dengan dan H1-nya menggunakan tidak sama dengan. Makanya di sini H0-nya adalah F0 sama dengan FE dan H1-nya adalah F0 tidak sama dengan FE. Seperti itu. Nah, H0-nya itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai atau frekuensi observasi. Dan H1-nya menyatakan bahwa adanya perbedaan antara nilai dengan observasi. Nah, yang kedua adalah kita harus menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu ditentukan dengan tadi kan alfanya sudah ada, alfanya atau taraf nyatanya 5%. Nah, berarti alfanya 5%. Dan nilai kritisnya atau degree of freedom-nya itu ditentukan dengan menggunakan cara K-1. DF sama dengan K-1. Kalau tadi di soal itu, K-nya itu ada 10. Ini kan ada 10 data, makanya kolomnya ada 10. Berarti DF-nya itu adalah 10 dikurangi 1. Sehingga 9. Nah, setelah itu kita lihat dari tabel C kuadrat. Kalian bisa download di Google, tabel C kuadratnya itu ada. Terangannya adalah tabel C kuadrat. Nah, kalau di sini saya sudah meringkas dengan DF9 dan alfa 5% di tabelnya itu, nanti nilai C kuadrat di tabelnya adalah ini DF9, alfanya 5%. Lihatnya yang 5% yang di sini ya. Nilai C tabelnya 16,9. Setelah itu, berarti nilai C tabelnya kan udah ketemu nih. Tinggal kita lihat C hitungnya.
Hitungnya itu pakai rumus yang tadi ngitungnya. Sigma F0 min FF kuadrat dibagi F. Nah, F0-nya kan tadi dari yang kolom masing-masing ini. FE-nya itu 13. Berarti kita kurangin aja dari masing-masing kolom. Kolom yang pertama kan F0-nya 4, FE-nya 13. Tetap sama. Kenapa ini 13 semua? Karena FE-nya minus 1, 13. Jadi, hasilnya 13. Semuanya dikurangi dengan 13. 4 kurang 13, 10 kurang 13, seterusnya sampai ke kolom yang terakhir. Jadi dikurangi 13. Nah, setelah itu, setelah FO min FE, kita tinggal pangkatin 2. Kan di sini dimintanya pangkat 2. Berarti FO min FE pangkat 2. Nah, hasilnya FO min FE pangkat 2 itu, yang pertama kan FO min FE-nya itu min 9. Berarti minus 9 dipangkatin 2. 81. Ini salah sih. Ini salah jumlahnya. Jadi ini tidak usah dihiraukan, karena ini salah penghitungannya. Nah, caranya yang pertama kan FO min FE-nya 9. Berarti minus 9 pangkat 2. Yang kedua, minus 3 pangkat 2. Pangkat 3 pangkat 2. Minus 16 pangkat 2. Seterusnya kalian pangkatin 2 sampai yang terakhir. FO min FE pangkat 2-nya. Nah, yang terakhir, setelah dipangkatkan 2, kalian dibagi lagi dengan FE. Karena kan ini dimintanya bagi FE. Berarti kalian bagi dengan FE. Nih, misalnya, yang pertama kan FO min FE-nya FO min FE-nya minus 9, dipangkatin 2, 81. Berarti 81 dibagi 13. Yang di sini minus 3 pangkat 2, 9. 9 bagi 13. Yang sini 43 pangkat 2 bagi 13. Seterusnya kalian bagi dengan FE-nya 13. Gitu. Nah, setelah FO min FE pangkat 2 dibagi FE, dapatlah hasilnya. Contohnya kalau di sini hasilnya adalah 209,5, 219,5. Nah, ini adalah hasil dari si hitungnya. Setelah menghitung si hitung, kita menentukan daerah keputusan. Kalau tadi kan di sini si tabelnya itu dapatnya 16,9. Nah, berarti di sini taruh si tabel yang di garis ini 16,9. Terus diarsir. Nah, terus tadi kan dapat si hitungnya 219. Jadi, kita lihat 219 itu kan lebih besar dari 16. Nah, berarti otomatis dong 219 itu lebih besar dari 16 ditaruh di tempat yang diarsir karena lebih besar. Tapi kalau lebih kecil itu nanti ditaruhnya di tempat yang tidak diarsir seperti itu untuk yang. Nah, dari hasil ini karena 219 ada di tempat yang diarsir, makanya adalah menolak H0 dan menerima H1. Artinya adalah kalau menolak H0 tadi adalah tidak apa namanya? Nih, bisa dilihat ya. Di sini terdapat cukup bukti untuk menolak H0 sehingga antara kenyataan yang terjadi dengan harapan itu tidak sama. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan uji independensi. Sebetulnya hampir sama, rumusnya sama, hanya bedanya dari DF dan perhitungan DF dan FE-nya. Kalau tadi kan FE-nya itu sudah sama, tidak ada di situ hanya satu. Kalau yang di sini nanti beda. Nah, terus yang kedua dari perhitungan DF-nya. DF itu rumusnya pakai yang R-1 kali C-1 atau R itu bahasa Indonesianya adalah baris, C itu adalah kolom. Nanti jumlah kolomnya dikurangi 1, jumlah baris juga dikurangi 1. Nah, untuk menghitung FE-nya, jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi jumlah total. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Kalau di sini kan contoh soalnya itu bisa dilihat kolomnya ada banyak. Kolomnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada film India, Kungfu, Latin, dan sinetron. Dan barisnya ada 3. Ada dari BBC, CNN, dan NG. Nggak tahu saya juga NG itu apa. Ini nama stasiun TV. Kita diminta untuk mencari proporsi pemutaran keempat jenis film itu sama apa beda sih di ketiga stasiun TV gitu. Nah, di sini ada proporsi dari masing-masingnya.
Ini yang disebut dengan F0-nya. 24, 22, 10, 14, 32, dan seterusnya sampai yang 10 ini adalah itu F0-nya. F0-nya. Dan untuk FE-nya itu kita cari nanti pakai jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi total. Nah, total kolom ini dapatnya dari atas nih. Total kolom ini yang pertama 24 tambah 22 tambah 10 tambah 14, itu 70. Yang kedua 32 tambah 26 tambah 14 tambah 16, sekian. Yang ketiga itu. Nah, untuk yang total baris ini kita dapatnya dari sini. Ditambahin yang baris pertama kan India. Jadi yang India ini 24 tambah 32 tambah 14, 22 tambah 26 tambah 12, 10 tambah 16 tambah sekian. Sinetron 14, 16 tambah 10 gitu. Nah, di sini nanti jumlahnya adalah 200. Kenapa 200? Karena ini ditambahin 200, ini juga ditambahin 200. Gitu. Jadi, setelah itu baru kita menentukan hipotesisnya karena ini ada 4 kolom, makanya di sininya H0-nya adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4. Kalau mencari kolom berarti cuma sampai 3 aja. Nah, H1-nya P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3, tidak sama dengan P4. Nah, langkah 2-nya adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya tadi sudah ada 5%, dan kita tinggal cari DF-nya aja. DF itu tadi kan jumlah kolom dikurangi 1, jumlah baris dikurangi 1. Tadi kan kolomnya ada 4, nah berarti kolomnya 4, barisnya ada 3. 4 dikurangi 1 dikali 3 kurang 1, atau 3 kurang 1 dikali 4 kurang 1, sehingga 3 kurang 1 kan 2. 4 kurang 1, 3. 2 kali 3, 6. Nah, berarti DF-nya 6. Nah, kita lihat di tabel. Dengan DF 6 dan alfa 5%, itu dapat X atau C tabelnya itu 12. Ini bukan C hitung ya, C tabel. Ini salah. C tabelnya itu 12,592. Nah, setelah menentukan C tabel, baru yang selanjutnya adalah kita menentukan C hitung. C hitungnya tadi rumusnya tetap sama. Yang pertama adalah F0. F0 ini tadi dapat yang masing-masing itu dari soal itu namanya F0. Untuk mencari FE-nya itu adalah jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi total. Caranya, yang pertama kan F0-nya 24. F0-nya 24 yang pertama. Untuk mencari FE-nya berarti jumlah menurut baris kan 70, karena 24 ada 70 barisnya. Jumlah menurut kolomnya 70 juga, karena kolomnya ada 70. Berarti 24 itu FE-nya 70 kali 70 dibagi 200. Untuk yang 22 berarti 60 kali 70 bagi 200. Untuk yang 10 berarti 30 kali 70 dibagi 200. Untuk yang 14, 40 kali 70 bagi 200. Yang 32, karena total barisnya 70, berarti 32 itu sama dengan 70 dikali 88, karena kolomnya jadi yang 88. 32 berarti 70 kali 88 bagi 200. 26, 60 kali 88 bagi 200. 14, 30 kali 88 bagi 200. Seterusnya kalian kalikan sampai yang terakhir yang di 10. Oke. Makanya nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita cari, udah ketemu FE. Setelah ketemu FE, kita cari F0 min FE pangkat 2-nya. Sorry, F0 min FE-nya dulu. F0 min FE-nya itu kan F0-nya 24, FE-nya 24,5. Berarti 24 kurangi 24,5 itu kan 0,5. 0,5 pangkatin 2, berarti 0,25. 22 kurangi 21, 1. 1 pangkat 2 tetap 1. 10 kurangi 10,5 itu 0,5. 0 pangkatin 2, 0,5. Seterusnya kalian kurangkan dari yang sampai yang terakhir itu adalah 10 dikurangi 8,4 pangkatin 2. Nah, setelah itu baru kita cari bagi FE lagi. Kalau yang tadi yang pertama itu kan FE-nya masing-masing sama, makanya semua sama dibagi 13. Kalau ini karena beda-beda, berarti kalian bagi per kolom. Ini kan F0 min FE pangkat 2-nya 0,25 dibagi FE. FE-nya kan 24,5 nih yang pertama, berarti 0,25 bagi 24,5. Hasilnya sekian.
1 dibagi 21 hasilnya sekian. 0,25 bagi 10,5 hasilnya sekian. Terusnya sampai ke bawah kalian bagikan. Yang terakhir kan 2,56 dibagi 84 hasilnya sekian. Gitu. Nah, setelah dibagi semuanya, kalian jumlahkan semuanya. Dijumlahkan kalian dapat namanya sigma X kuadrat atau sigma C hitungnya. C hitungnya dapatnya 0,7088. Nah, tadi kan si tabelnya itu 12, sekian, si hitungnya 0,7 sekian, kita bikin grafiknya lagi. Taruh si tabelnya itu 12, sekian di sini, di pertengahan sini, di yang garis sini. Garisnya diarsir yang di sininya. Terus kita cari 0,7 itu kan lebih kecil apa lebih besar? Kalau ini kan 0,7 lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti kita taruhnya ada di daerah yang tidak diarsir ya. Sehingga kalau misalnya berada di daerah yang tidak diarsir, itu artinya adalah H0-nya yang diterima, H1 yang ditambah. Artinya kalau H0 yang diterima adalah terbukti adanya proporsi film di ketiga stasiun itu sama. Seperti itu. Nah, di slide yang terakhir itu ada latihan. Kalian coba kerjakan latihannya menggunakan uji independensi yang di sini. Kalian coba kerjakan, nanti ada poin tambahan untuk yang mengumpulkan kesan. Jika ada yang ingin tanyakan, kita tanyakan ya, kita diskusi via aja ya, via WhatsApp. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.